Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik, Jumat 24 Maret 2023, Pekan Prapaskah keempat. Bacaan dan renungan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 7 ayat 1 sampai dengan 2, dilanjutkan ayat 10, dilanjutkan dengan ayat 25 sampai dengan 30. Marilah kita hening sejenak untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berjalan keliling Galilea. Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu, sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ, tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa, dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini, kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih. Dalam kitab Kebijaksanaan dikatakan, orang-orang fasik berkata, "Marilah kita menghadang orang yang baik, sebab bagi kita menjadi gangguan serta menentang pekerjaan kita." Ayat ini mengingatkan akan sebuah pengalaman di suatu tempat pelayanan, di mana segala sesuatunya serba ada. Mau makan tinggal pergi ke hutan menebang pohon sagu. Ketika ingin makan buah tinggal pergi ke kebun memetik buah. Bertahun-tahun hidup santai dan memanen tanpa menanam. Menebang pohon sagu tanpa menanam. Ketika diajak menanam dan mengembangbiakannya, tidak seorang pun mau, bahkan mengatakan untuk apa kita harus bekerja keras, karena alam sudah menyiapkannya. Dan ketika ada seorang melakukan yang berbeda, tanamannya dirusak, bahkan dicuri dengan alasan melawan hukum adat setempat. Rupanya, tanpa kita sadari,
bahwa ketaatan buta terhadap hukum menutup mata hati kita bagi karya Allah. Yesus diutus oleh yang benar, maka seluruh perwartaannya adalah benar. Mari kita mewartakan kebenaran Kristus, bahwa Dialah Juru Selamat dunia. Pada Dialah ada keadilan dan kebenaran. Dalam Dia, kita menemukan model manusia yang sempurna, sekaligus menemukan Allah yang mau memilih jalan turun untuk merasakan kehidupan dunia ini. Allah yang solider dengan manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih, kebaikan sering dipertentangkan dengan kejahatan. Kebaikan menjadi musuh kejahatan dan sulit bagi keduanya untuk diperdamaikan. Kendati demikian, manusia mampu menampung keduanya dalam hidupnya. Manusia mampu berbuat kebaikan dan kejahatan sekaligus. Dalam kata-kata yang baik, bahkan suci, dapat terkandung niat yang jahat. Dalam perilaku yang tampak baik dan tulus, mungkin saja tersembunyi hati yang penuh dendam dan kebencian. Yesus yang membawa kebaikan dan kebenaran juga mendapatkan perlawanan dari orang-orang di sekitarnya dengan alasan yang baik dan suci, adat istiadat dan hukum Taurat. Ada banyak alasan, cara, dan bentuk untuk melawan kebaikan. Kalau kita ingin menjadi orang baik dan benar, yakinlah akan ada banyak tantangan dan perlawanan, termaksud dari diri kita sendiri. Semua itu menjadi ujian. Apakah kita akan setia dan tetap bertekun dalam kebaikan serta kebenaran? Yesus membuktikan diri sebagai orang yang menang atas semua tantangan dan perlawanan itu, kendati Dia harus menanggung banyak penderitaan. Bagaimana dengan kita? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk senantiasa taat pada kebenaran-Mu yang telah Engkau nyatakan kepada kami. Amin.